Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sahabat asli, Alhamdulillah kita kembali ketemu lagi di channel Tasli TV di satu series yang sudah beberapa kali tayang, beberapa kali episode ya, yaitu series Soleh Muslihun, tentang bagaimana seharusnya kita sebagai seorang muslim tidak cukup menjadi orang yang soleh saja, tapi juga harus menjadi yang muslih, membawa perubahan kebaikan untuk dirinya dan orang lain, untuk umatnya di sekitarnya. Juga masih ditemani oleh guru kita Ustadz Bambang Ridho LC Hafizahullah, sudah berada bersama kita di studio ini. Assalamualaikum Ustadz Bambang. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz Bambang, kita masih bahas tentang how to seorang muslim jadi soleh plus muslih. Iya. Yang seingat Anda di beberapa kesempatan itu kan kita bahas tentang pola pikir ya. Iya. Pikir seorang muslim punya pola pikirnya seperti apa supaya mereka bisa menghasilkan seperti apa. Apa bahasan itu masih lanjut atau bagaimana Ustaz di kali ini? Ya, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita masih membahas tentang bagaimana mengoptimalkan daya pikir, kemampuan berakal seorang muslim ya. Iya. Yang mana seorang muslim selalu kita ingatkan ya, seorang muslim itu nggak cukup jadi soleh aja, tapi harus muslih gitu kan. Untuk mengingatkan juga buat teman-teman bahwasanya dalam pembahasan gimana sih spesifikasi seorang muslim yang soleh muslih itu, kita harus pahami ini spesifikasi ini kenapa harus seperti ini seperti itu, karena memang ada problem tantangan, ada proyek besar gitu kan dalam masalah keumatan gitu, sehingga memang spesifikasinya juga harus menyesuaikan gitu kan. Makanya kadang mungkin ada sebagian teman-teman yang ngikutin kok agak berat gitu kan, atau nggak ada mungkin ada yang merasa begitu gitu kan, atau merasa kok nggak ada yang sifatnya teknis amaliyah gitu ya. Langsung aja nih atau lebih ke misalnya ke mindset atau seperti apa ya, karena ini kita ibaratnya gini lah, kalau orang ada lowongan pekerjaan gitu kan, lowongan pekerjaan dibutuhkan gitu, misalnya sekretaris gitu kan. Yang dibutuhkan itu pekerjaan sekretaris, artinya kerja yang akan dia lakukan kerja sekretaris gitu kan. Sekretariatan ya. Kan ada spesifikasinya kan. Spesifikasinya misalnya apa? Bisa menggunakan Word, Microsoft Word gitu kan, Excel gitu kan. Standar gitu kan. Nah, spesifikasi ini kan menyesuaikan dengan kebutuhan pekerjaannya apa gitu. Nah, tentu kebutuhan pekerjaan keumatan itu sangat besar gitu kan. Artinya kita memetakan dulu nih, umat kita nih sebenarnya lagi sehat apa gimana ya, apalagi demam, apalagi sakit, apa mendiagnosa dulu ya, kita mendiagnosa nih ya. Kalau kita gampangnya sih kita lihat sih kayaknya umat kita apa nih, kayaknya udah sekarat, bisa jadi gitu kan. Sehingga kan ibaratnya laptop nih sekarat nih, buat dibenerin kan butuh ganti RAM laptop dulu ya, apa gitu kan, yang memang yang berat-berat gitu kan. Nah, ini pendekatan untuk bisa memahami materi apa sih yang sebenarnya kita pelajari dalam pembahasan Soleh Muslihun. Artinya memang ini ya Seth ya, bahasan Dr. Majid yang kita bedah atau antum bedah dan sampaikan itu menyentuh sisi-sisi yang bisa dikatakan ini yang fundamental harus diperbaiki dulu. Betul. Sebelum yang lain-lain. Betul. Karena kalau ini baik, bisa jadi semuanya ngikut. Betul. Oh gitu. Memang ini sisi fundamental dan mendasar gitu. Dan kita masih dalam pembahasan pola pikir ya. Mengoptimalkan pola pikir, mengoptimalkan kemampuan berpikir seorang muslim itu seperti apa. Nah, kali ini kita akan membahas tentang mindset. Mindset. Apa yang harus dibahas dari mindset ini? Al-Quran menjelaskan ada sekian banyak mindset yang harus dimiliki oleh seorang muslim untuk bisa memperbaiki atau menjadikan dirinya baik, sekaligus memperbaiki keadaan yang akan diperbaiki gitu. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah seorang muslim harus memiliki mindset introspeksi diri. Muhasabah bahasanya. Muhasabah. Introspeksi diri. Jangan memiliki mindset
tidak mengintrospeksi diri, tetapi mencari pembenaran. Oh, nggak mau salah, nggak mau disalahin. Nggak mau disalahin. Artinya gini, dalam keadaan seseorang ya ini konteksnya bisa konteks individual atau konteks keumatan gitu ya, konteks sosial gitu ya, berjamaah gitu. Seseorang atau sebuah umat atau sebuah negara gitu kan, sebuah kelompok ketika dia mengalami kegagalan gitu kan, atau dia mengalami sebuah musibah, mengalami kemerosotan gitu kan, kemunduran, itu harus memiliki mindset introspeksi diri, atau yang sering disebut dalam bahasa Arab an-naqdudzati. Dia selalu melihat ketika dia mendapatkan musibah, mengalami kemunduran, kemerosotan, yang harus diintrospeksi adalah dirinya dulu sebelum yang lain. Sebelum atau jangan bahkan dia nyalahin faktor eksternal gitu. Ya, bukan dirinya dulu. Kan terkadang kita begitu ya, Sat ya. Dalam banyak hal kita ketika paling mudahnya aja gitu ya. Dalam kehidupan sehari-hari aja nih, kalau konteksnya individual gitu, kita lebih sering menyalahkan orang lain ketimbang diri kita sendiri gitu ya. Sering maci itu. Sering banget kan gitu kan. Kenapa udah salah dia nih. Itu dia. Paling mudah nih, Sat. Nih karena sebenarnya di studio nih mungkin nggak tahu terdengar atau tidak terdengar ya. Ini kan contohnya kalau lagi punya jemuran kehujanan gitu. Wah, gara-gara hujan jadinya kagak ini nih. Padahal kan kita bisa ngangkat, mindahin. Kita bisa ngangkat, bisa pindahin. Bahkan kita bisa memprediksi kan. Ini kira-kira hujan gak ya gitu kan. Atau kita mau pergi nih, kira-kira nanti bakal hujan apa? Mendingan taruh yang ada atapnya. Nah, kan gitu kan. Itu contoh mudah saja. Contoh mudah. Yang kita temui sehari-hari ya. Nah, kalau kita lihat tadi dalam Al-Quran banyak sekali, Sat. Perintah introspeksi diri, penekanan untuk introspeksi diri. Kita harus punya mindset ini kalau kita mau maju lah. Contohnya begini, Sat. Contoh paling mudah adalah kisah Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa, ibunda Hawa. Ketika doa apa gimana? Yang itu. Nah itu dia. Kan itu kan kalau kita lihat ya di surat Al-A'raf ayat 22 sampai 23. Kan ketika Nabi Adam dan ibunda Hawa gitu ya melakukan sebuah kesalahan gitu ya, terus kan ditegur oleh Allah kan, wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antil kuma syajarah kan gitu kan, dan seterusnya kan, wa qul lakum inni lakum inna syaitana aduun lakum aduwwum mubin gitu kan. Apa kata beliau? Kata Nabi Adam, qala rabbana zalamna anfusana. Nyalain setan ya? Nyalain setan. Nyalahinnya diri sendiri. Iya, betul. Ya Allah, maaf ya Allah. Kami mengakui bahwasanya kami telah menzolimi diri kami sendiri. Emang ini kesalahan kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kan gitu kan? Iya, betul. Ini bayangkan, ini dari awal penciptaan loh nih. Dari manusia pertama, ayah kita Adam nih. Ayah kita. Jadi berkata nih core kita ada nih kan beliau nih kan Nabi Adam ya. Itu sudah mewanti-wanti. Ini ibarat kata isyarat wanti-wanti yang sangat jelas bahwasanya kalian nanti anak-anakku gitu kan. Ketika kalian mendapati musibah, mengalami kekalahan, kemunduran, yang harus dilakukan pertama kali introspeksi diri dulu, nggak usah nyalahin orang lain, pihak-pihak eksternal gitu kan. Gitu. Betul. Dan di di alur cerita masih di surat Al-A'raf, bahkan sebelum ayat ini, justru di situ Allah juga mengingatkan tentang betapa rendahnya dan buruknya mindset yang selalu mencari pembenaran, dalam arti nyalahin orang. Itu buruk. Tercela. Karena itu adalah mindsetnya iblis. Kan ketika iblis kan disuruh sujud oleh Allah kepada Adam, tapi dia nggak mau, terus disuruh turun, gitu kan? Intinya dihukum lah gitu. Dihukum oleh Allah. Apa kata iblis kan? Qala fabima aghwaytani.
La aqudanna lahum siratal Bukan mustaqim. gara-gara di saya, tapi agwaita ya Allah Ya gitu ya. Allah, karena engkau telah menyesatkanku gitu. Kalau gitu aku akan berusaha juga menyesatkan manusia. Wih, Jadi mindset nyalain orang atau selalu cari pembenaran itu mindset iblis ya. mindset iblis, Sat. Kasarnya gitu. Kasarnya begitu. Ya bukan kasar sih, emang begitu mindset iblis itu, Sat. Itu jelas loh. Iya. Dari awal cerita-cerita tentang kehidupan manusia itu. Beda berarti kalau kita mau ngikut ayah kita harusnya Iya. nakduzati tadi ya. Nakduzati, kita introspeksi diri. Introspeksi sendiri di Apa sini. sih sebenarnya yang kesalahan kita atau yang kurang dari kita tuh apa sih gitu. Ini kan bicara tentang soleh dan muslih kan. Berarti kan sebenarnya ini dilakukan secara individu dan keumatan sih sebenarnya. Betul. Artinya umat mungkin langsung kayak potong kompas gitu saja. Ya kalau umat ini merasakan hari ini kita merasakan kemunduran, berarti harusnya kita introspeksi berjamaah. Betul. Gitu Contoh ya. mudahnya di perang Uhud, Sat. Di Iya, perang Uhud kan kita ada 2 babak. Babak kedua kan bisa dikatakan ya ada kekalahan di situ kan. betul. Ada kerugian yang sangat besar. Sekian Ya Rasul sampai berdarah gitu-gitu. iya, Ya. sekian sahabat-sahabat yang di level Senior lah ya. senior, ada Hamzah, ada Mus'ab. Betul. Itu nama-nama yang Wah, ya kita tahu semua lah jasanya ya. jasanya dari awal-awal dakwah Rasulullah betul. di Mekah kan begitu besar. Ini kan meninggal nih kan. Itu kan gara-gara itu ke fase kedua Uhud itu ya. Nah itu dia kan. Kan ketika kemudian fase kedua Uhud itu diceritakan oleh Allah dalam Al-Qur'an itu. Awalamma asabatkum musibatun qad asabatum mithlaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum. Allah malah nyalain langsung nih. Lah iya kan Allah menyuruh untuk introspeksi diri kan. Iya. Loh kalau kalian berpikir bahwa kemarin kami di Badar menangnya menang brilian gitu kan. Telak lah ya. Menang telak. Kok sekarang di sini Malah kalah. Padahal kan kami beriman kepadamu ya Allah. Kami ibarat kata gitu ya. Kami sholat, kami yakin kebenaran Betul. janjimu dan seterusnya gitu kan. Tapi kenapa kami kalah kan gitu kan? Tapi langsung ditunjuk Allah tuh ya. Iya. Itu karena min indi anfusikum. Gua min indi anfusikum. Lihat dulu. Jangan-jangan memang bukan jangan-jangan introspeksi diri kalian. Kalian mungkin yang melakukan kesalahan. Ya itu kan sangat terlihat yang pasukan pemanah itu pada turun. Padahal itu perintahnya jelas kan. Ya. Apapun yang terjadi jangan turun. Jangan turun kata Rasulullah. Itu Rasulullah udah nggak pakai bahasa yang ibarat kata isyarat-isyarat. Bahasa isyarat udah bahasa yang memang jelas. Tersurat. Lugas ya. Lugas itu. Kan gitu kan. Berarti itu artinya pribadi dan umat juga harus sama-sama gitu. Harus. Berarti kan gini saja. Kalau pribadi itu umat itu kan bangunan dari pribadi ya. Maksudnya kumpulan dari person-person ya. Berarti mindset ini harusnya dimiliki semua muslim. Supaya nanti sudah kolektif gitu berubah jadi kesadaran keumatan. Bukan anak dul zati lagi, anak dul jama'i jadi gitu ya. Zatul jamaah gitu kan. Iya, zatul jamaah. Apalagi termasuk individu-individu. Kalau kita berbicara individu, tapi kan ada individu yang dia punya pengaruh besar kan. Artinya dia katakan seorang pejabat, mimpin lah ya. Mimpin gitu kan. Kan itu harus punya itu juga kan. Kesadaran itu. Karena termasuk mindset iblis tuh yang suka nyalahin orang, suka nyalahin pihak eksternal gitu kan. Itu ternyata terus suruh nanam cabai sendiri itu nyalahin orang gitu. Mindset Firaun itu, Sat. Betul. Coba kita lihat ya. Mindset Firaun ini jadi ini udah mindset iblis nih, mindset Firaun nih. Lengkap ini, Sat. Dengkotnya. Kan kalau kita membaca kenapa di Al-Qur'an tuh banyak kisah Firaun gitu ya. Kan jangan hanya dilihat Firaun tuh diceritakan karena dia secara keyakinan gitu ya, secara akidah bukan udah melenceng lagi. Kufurnya tinggi sekali gitu kan. Ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Jangan hanya dilihat di situ kan. Kita harus bisa melihat konteks Firaun itu kan siapa? Dia kan pemimpin, seorang penguasa di Mesir. Artinya mindset penguasa itu yang baik seperti apa? Mindset penguasa yang harus dihindari apa? Yang membawa kepada kehancuran itu seperti apa? Kan Firaun ini kan sebenarnya kan
bukan nama asli ya. Dia itu kan Julukan ya, julukan raja Mesir gitu kan. Penguasa Mesir kalau itu ya. Kalau kita lihat di zaman Rasulullah aja, Mesir udah bukan Firaun lagi kan? Udah bukan Firaun kan? Udah beda gitu. Artinya kan Mukaukis udah beda tuh. Jadi era Firaun memang sudah jatuh lah kekuasaan Firaun gitu ya. Nah, coba salah satu mindset Firaun yang membawa kehancuran. Apa tuh, Ustaz? Itu adalah yang suka menisbatkan gitu ya. Kesalahan. Menisbatkan itu apa ya? Menyandarkan kekacauan yang terjadi di wilayah kekuasaannya itu kepada pihak lain, pihak eksternal atau pihak yang bisa dikatakan bukan diri sendiri. Dia nggak mau nyalain diri sendiri. Dia mau menyalahkan pemerintahannya, kinerja pemerintahannya. Ini ada ceritanya soal di Quran yang ngomong dia. Dia ngomong ini di surat Al-A'raf ayat 130 sampai 131 kalau kita baca. Allah berfirman kan, walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsim minats thamarati la'allahum yadhakkarun. Dan ingatlah ketika kami, yaitu Allah, menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan kemarau panjang. Kemarau panjang bisa kita katakan di sini ya inflasi kan gitu kan. Hari ini ya. Iya. Kekinian. Iya, kemerosotan ekonomi gitu kan. Kesulitan gitu kan. Ya bisa kita PHK di mana-mana, harga semakin melambung dan seterusnya gitu kan. Dan kekurangan buah-buahan agar mereka mengambil pelajaran kan gitu kan. Nah, coba bagaimana apa jawaban Firaun? Apa sikap Firaun? Ya. Fa idza ja'athumul hasanatu qalu lana hadhi. Kalau gitu ya. Kalau ada kebaikan, kemakmuran dalam wilayah kekuasaan kami, mereka berkata, kami pantas mendapatkan ini karena ini usaha kami. Wow. Jadi kalau ada prestasi-prestasi baru diakuin, diklaim gitu. Diklaim. Jadi masalahnya kalau ini wa in tusibuhum sayyi'atun, tapi kalau mengalami kemunduran gitu kan. Apa kata mereka? Ya tayyaru bi Musa wa mamma'ah. Nyala-nyalain Musa. Apa Musa salah? Apa hubungannya ya sebenarnya? Iya. Musa tidak melakukan apa-apa. Pertama yang mimpin itu Firaun. Iya. Kalau itu dia penguasanya, ngapa Musa disalahin? Iya. Seharusnya kan dia yang punya kebijakan, dia punya apa segala macam. Iya, dia punya kekuasaan. Jadi mindset itu sebenarnya tidak hanya diminta oleh maksudnya tapi terlebih mereka yang punya kekuasaan. Pasti, Seth. Karena punya pengaruh. Namanya orang punya pengaruh, berarti kan kebijakannya, betul. Mindsetnya akan mempengaruhi kan. Mindset Firaun. Makanya jangan sampai kita punya pemimpin gitu ya, atau mungkin anak-anak kita atau ada yang nonton juga suatu hari dia punya cita-cita pengen jadi pemimpin gitu. Bukan jadi Firaun ya. Jangan punya mindset Firaun yang suka katakan kalau hari ini ada yang biasanya nyalahin kita telah diadu domba oleh asing kan gitu kan. Itu kan ada yang begitu saat. Iya. Lah, ini masalahnya ketika kita kacau di negeri kita, jangankan asing, mungkin karena kitanya sendiri kacau. Atau katakan gini Sat ya. Betul. Dr. Majid Al-Ghilani sampai menjelaskan secara bisa dibilang secara matematika gitu Sat ya. Betul. Gini, oke, kekacauan itu mungkin karena kita lemah dan ada orang kuat yang mengacau kan gitu, yang menyebabkan dia memberikan umpan dan seterusnya. Tapi ini tidak lepas nih. Jadi, dari kelemahan kita. Artinya ketika kekuatan ini kekuatan eksternal ini berusaha ngumpan, tapi kalau kitanya kuat, ya kan nggak akan efektif. Betul. Nggak akan berhasil ini. Harusnya begitu ya. Iya kan? Harusnya selalu begitu. Ya sejarah membuktikan itulah. Iya. Kita misalnya gini Sat, sekarang nih lagi banyak yang sakit. Aneh qadarullah berapa hari lalu sakit. Tapi kan sekarang sakit itu kan katakan ada virus ya. Virus itu kan nggak kelihatan, ada di udara gitu. Tapi ternyata ada orang yang nggak sakit ketika virus datang. Kan bisa jadi karena antibodinya bagus, imunnya bagus. Berarti kan dia kuat ya, membentengi melawan virus itu ya. Dengan kekuatan antibodinya kan. Ya kekuatan virus ini nggak akan efektif. Benar. Nah, artinya jangan teriak-teriak dulu nyalahin pihak asing, pihak luar gitu kan. Itu sangat diperlukan ya mindset itu, Sat ya. Apalagi untuk seorang pemimpin, Sat. Artinya individu biasa aja, person kayak masyarakat umum ya. Betul.
muslim atau kalau kita bicara kebangsaan berarti kan ada non muslim juga. Ya harus sadar juga kan. Betul. Wah, jangan nyalin pihak lain deh kita dulu tapi ini karena kita ngobrolin seorang muslim ya Seth. Berarti kan ya kita dulu seorang muslim yang secara individu biasa juga ikut introspeksi. Nah, mungkin ini langsung tanya aja ke Seth. Kalau misalkan kita udah begitu, tapi kita udah mulai bagus nih, individu-individu udah berubah. Tapi di satu waktu let's say itulah pemimpinnya, orang yang punya pengaruhnya kagak punya mindset kayak gini tuh gimana saat ujung itu? Nah, itu dia yang susah saat. Artinya memang kalau modelnya seperti itu, ya ini kan ya bisa jadi tidak efektif yang kita miliki gitu. Ya. Karena namanya proyek-proyek sosial, proyek-proyek berjamaah kan harus berjalan bersamaan. Betul. Artinya atau begini saat, dalam sepanjang perjalanan sejarah umat Islam katakan gitu ya, atau di zamannya Rasulullah, mungkin kan ada para sahabat yang ibarat kata ya, dengan segala hormat, dengan segala ta'zim kepada para sahabat, kan ada juga yang mungkin terjatuh kepada maksiat atau seterusnya. Tapi kan yang seperti ini itu tidak mendominasi kan? Minoritas. Sangat minoritas dan tidak mendominasi. Betul. Yang mendominasi adalah yang solehan, yang soleh, yang muslim kan gitu kan. Artinya ketika kita nih umat Indonesia nih, umat Indonesia katakan gitu kan. Atau kan bangsa Indonesia secara umum saat ada yang udah bagus nih mindsetnya nih, punya mindset begini, tapi masalahnya yang mendominasi yang rusak ya kan sulit kan. Iya sih. Sehingga apa ya, kalau kita berbicara ini kan memang ini kan dalam Islam itu ranahnya selalu perbaikan itu kan dimulai dari pendidikan kan. Artinya kita menyiapkan generasi yang memang kedepannya bisa menggantikan ibarat kata dominasi hari ini kan gitu kan. Artinya bisa lah, tapi pasti bukan kerja sehari 2 hari. Bukan kerja sehari 2 hari. Betul. Karena ini ngerubah mindset tuh ya gimana ya? Iya. Ini kan pikiran ya, tentang pikiran, tentang baik, apalagi saat yang menjadi bahasan kita tentang baiknya seorang muslim tuh mindsetnya sebagai awal dari perubahan apapun, dia melihat tadi mengoreksi diri sendiri itu apa Seth? Nah ini dia, Allah itu sampai menjelaskan bahaya orang yang tidak menggunakan kekuatannya atau menggunakan kekuatannya untuk tidak menggunakan kekuatannya untuk menepis bahaya dari luar, atau menggunakan kekuatannya untuk menciptakan kerusakan dari dalam. Jadi jangan disangka du'afa gitu ya, bahasa Arabnya gitu, du'afa, orang lemah itu tidak tidak dihisab, tidak dimintai pertanggungjawaban. Dimintai pertanggungjawaban juga. Dalam surat An-Nisa ayat 97 Allah berfirman, innalladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustata'afina fil ard. Orang du'afa itu juga disebut oleh Allah sebagai orang yang zalim lin nafs, menzalimi dirinya. Kalau ya ketika dia punya masalah, dia punya potensi kekuatan, tapi dia tidak menggunakan kekuatannya. Kayak pasrah aja dia. Padahal seharusnya dia bisa gitu. Oh, itu disebutnya du'afa, bukan mohon maaf, du'afa yang dalam tanda kutip secara harta ya? Bukan. Du'afa secara umum. Secara umum ya? Secara umum. Ibarat kata begini, kalau mudahnya gitu ya, kalau dalam nahi mungkar gitu kan, nahi mungkar itu kan, amar ma'ruf nahi mungkar itu kan ada levelnya kan? Betul. Bilyat, fa'ilam tastati fabil lisan, fa'ilam tastati fabil qalbi, wa dzalika ataful iman gitu kan. Kalau orang dhaif yang dimaksud di sini kan udah iya biliat dia nggak bisa, tapi kemudian bil lisan nggak bisa, bil qalb juga enggak gitu. Jadi ada kekuatan yang harusnya dia aktifkan, dia nggak pakai. Itu disebut oleh Allah sebagai mustada'afin, zalim li nafsihi. Dia zalim terhadap dirinya. Du'afa dari sisi bukan cuma harta ya. Secara umum ya gitu ya. Lemah secara umum gitu. Makanya mungkin sebagian teman-teman menganggapnya du'afa itu istilah yang sering dipakai, du'afa, masakin, yatim, du'afa. Ini du'afa dalam tanda kutip gitu ya.
Jadi lemah seluruh aspeknya ya. Iya, lemah seluruh aspeknya gitu. Dalam arti lemah itu dia melemahkan dirinya. Oh, Gitu pasrah atas kelemahan. pasrah atas kelemahannya gitu. Di saat dia sebenarnya bisa Bangkit, bangkit bisa. gitu. Nah, itu dihisap juga loh. Jangan dianggap kemudian nggak Makanya ini gini aja, itu mungkin termejo atau apa. Sering aneh lihat komen-komen kan. Misalkan ada satu kebijakan dari pemerintah gitu ya. Sebutnya pemerintah Indonesia misalkan. Terus komen-komen netizen itu kayak tunggu di hari kiamat. Sebenarnya nggak pengadilan akhirat kan dalam hati aneh ya. Kan kita semua juga diadili kali, nggak cuma dia gitu. Iya. Itu kali maksudnya kan. Iya betul. Ya, atau kadang apa ya? Termasuk kalau mungkin ya nggak tahu sih ini relevan atau tidak gitu ya. Kalau perdebatan ada kan yang debat-debat nyoblos apa kagak nih gitu ya. Jangan nyoblos, nanti diminta pertanggungjawaban lah, yang nggak nyoblos emang nggak diminta iya. sama lah. Ada juga sih yang ngomong kayak gitu. Diminta semuanya diminta pertanggungjawaban. Apalagi maksudnya di sini dia pasrah dengan kelemahannya. Itu zalim. Zalim li nafsi. Zalim li nafsi maksudnya apa? Kalau zalim ada zalim li nafsi, ada zalim li nas. Itu apa tuh? Kalau zalim li nas, dia menzolimi orang lain. Itu kan dia menggunakan kekuatannya untuk menzolimi orang lain. Ini mereka yang lebih punya power ya. Punya power. Tapi powernya digunakan untuk menzolimi, menyakiti, menjahati orang lain. Kalau ini orang lemah, boro-boro mau nyakitin orang lain, tapi dia diri sendiri. Tapi diri sendiri disakiti. Oh, itu bedanya. Kan dia harus. Jadi seorang muslim harus paham juga kan. Jangan disangka menyakiti itu hanya menyakiti orang lain. Menyakiti diri sendiri kan bisa. Zalim li nafsi. Dan itu akan dihisab, diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Karena ketidakmampuannya dia untuk bangkit padahal bisa. Padahal bisa. So, ini menarik juga nih teman-teman, karena bicara mindset itu nggak sebentar atau nggak mudah saat ngerubah mindset seseorang ya. Betul. Tapi di sini masya Allahnya Dr. Majid itu sampai mengorek bahwa kalau kita mau mungkin dikatakan modal kita untuk jadi soleh dan apalagi jadi muslih, itu paling tidak kita mendiagnosa permasalahan. Betul. Kemudian dari situ kita introspeksi diri. Ini ada beberapa ini, Seth. Ada beberapa mindset yang perlu dibangun dan harus dimiliki oleh. Baru satu nih sebenarnya. Kayaknya nggak cukup kalau beberapa itu langsung kita gabung. Mungkin kalau kita akan bahas pada pertemuan. Oke, berarti setelah insya Allah akan melanjutkan pembahasan mindset seseorang. Kalau tadi kan anak dzati, introspeksi diri gitu ya. Jangan cari pembenaran atau menyalahkan orang lain. Jadi teman-teman ini penting banget nih mindset awal ini. Emang kadang aneh sih pribadi, saya sering juga tuh nyalain orang. Kayak gitu sering. Apa gimana nyalain orang. Ini konteksnya individu dan keumatan ya. Dan keumatan. Kalau kita mau maju harus introspeksi diri. Nah, mungkin itu teman-teman. Bangsa kita nggak maju karena kagak mau introspeksi diri itu kan. Bisa jadi. Nah, ini salah satu tadi masya Allah nih, anak dzati diperlukan untuk pertama kali seseorang memulai perubahan itu gitu ya, perubahan untuk ke arah yang lebih baik. Baik, terima kasih Ustaz Ridho, karena tadi beliau yang ngomong bahwa ini kayaknya perlu dipotong-potong dan terlalu panjang untuk jadi bahasan sekali duduk ya Ustaz ya. Insyaallah di episode setelahnya kita akan mendengarkan dan kita membahas tentang bagaimana seharusnya seorang soleh dan muslih punya mindset atau membangun mindset yang diperlukan untuk kebaikan dunia dan akhiratnya insyaallah. Mungkin itu teman-teman, insyaallah bertemu lagi di next episode masih dalam series Saleh Muslihun. Kita pamit dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.